Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa disebutkan nama dan jabatan satu persatu, yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul, dan berkumpulnya di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah sudah dibacakan oleh al-ustaz kita tadi. Wa yatadarrusunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Bila empat ini kita lakukan, berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat, dijelaskan isi, apa yang dijanjikan Rasul kepada kita? Kata beliau, illa nazalat alaihimus sakinah. Satu, turunlah ketenangan di hati mereka. Jadi kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia ini, sering-seringlah bertamu di rumah Allah. Duduklah di dalam majelis ilmu, tengoklah ke ustaz, dan sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak, nantilah. Yang penting mengangguk. Karena Rasul mengajarkan yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, kata Rasul, jangan kau persulit. Gembirakan hati orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu menggembirakan orang yang berbicara dengan kita, tengok kepadanya, anggukkan kepala. Walaupun angguk ada 4 macam. Satu, angguk paham. Jadi kalau awak hadir dalam majelis ilmu, turun ketenangan di hati kita. Mengangguk ibu itu paham. Yang kedua, angguk bebasa-basi. Nampak kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak yang tak mengangguk, lalu dia mengangguk-angguk. Orang yang seperti ini biasanya, jangankan isi ceramah, judulnya pun dia tak tahu. Waktu ditanya, apa isi ceramah tadi Pak? Ya masalah agama. Yang ketiga, angguk menahan kantuk. Tidur yang paling enak itu tidur yang dilarang. Secara umum tidur tak dilarang. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu, kata Allah, sebaik-baik istirahat. Sebaik-baik istirahat tidur. Cuman kalau tidur itu sudah dilarang, pasti enak. Mana tidur yang dilarang? Salah satunya di saat ilmu tengah diberikan. Tapi manusia ini apa yang dilarang itu yang enak. Cobalah tengok waktu khutbah Jumat. 25 orang di saf pertama, 20 tidur. 5 bertahan mati-matian. Ustaz kok tahu saya di atas mimbar nengok ke bawah. Awak belum mulai khutbah apa itulah mau angguk-angguk. Angguk apa itu? Mempertahankan kantuk. Dah apalah. Tapi bagi bapak ibu memang berniat untuk tidur, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti selesai ceramah kami bangunkan. Daripada tidur di luar, bagus tidur di dalam. Yang keempat, yang terakhir. Ini terakhir bukan selesai ceramah, yaitu angguk bikin rencana. Makanya penampilan penting, tapi tidak segalanya. Penampilan penting, tapi tidak menunjukkan segalanya. Orang mengangguk
belum tentu paham. Dia sedang menyusun rencana. Nazalat alaihi sakinah, turun ke telanjang. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Kisah ini Bapak Ibu ini sedang ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, tempat awak ini penuh dengan para malaikat. Cuman memang kalau ditengok ke kanan kiri ke depan ke belakang tak nampak malaikat. Malaikat makhluk gaib. Seandainya ditampakkan dalam bentuk jasad, awak ini tak dapat tempat. Sebesar ini masjidnya tak dapat tempat. Ribuan malaikat hadir, cuma tak nampak. Kalau ditampakkan dalam bentuk jasad, saya yakin Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu, tidak fokus pula menengok ustaz. Sibuk nengok malaikat. Sebab malaikat itu ditampakkan dalam bentuk lelaki yang tampan rupawan, tinggi semampai, putih bersih, harum wangi. Kata Rasul itu tadi Jibril yang mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian ini. Tampan rupawan. Sementara ustaz telah bontot. Dia cupik-cupik makan kan. Kaum muslimin pastilah sibuk nengok malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Nama tuan-tuan ini, Bapak Ibu yang kami muliai ini, sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan. Soal siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, bila engkau melihat majelis ilmu, duduklah engkau di situ. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau nanti menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, kadang kaji ini Pak, sudah tahu awak, sudah sebanyak ini informasi, media sosial, kajian ribuan kali banyaknya, dah tahu awak. Cuman mengulang-ulang. Berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kaji dek diulang, pasal jalan dek ditangkuh. Tetaplah duduk di situ, kata Luqman. Nanti Allah beri hidayah di hati untuk ringan mengamalkan apa yang sudah engkau tahu. Jadi tahu tak tahu, duduklah di dalam majelis ilmu. Kita sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Rasul yang muda belia, namanya Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhu. Anak dengan ayah, keduanya sahabat besar Rasul. Yang awak sampaikan ini dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang anak muda tapi rajin ibadah. Beliaulah satu-satunya sahabat yang setiap hari berpuasa dan setiap malam bertahajud. Mendengar berita itu pernah ditegur oleh Rasul. Kata Rasul, hendaklah engkau berpuasa 3 hari dalam sebulan. Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kalau begitu kata Rasul, 2 hari dalam seminggu, berarti 8 hari dalam sebulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kalau begitu kata Rasul, hendaklah engkau puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Jadi sebulan 30 hari, 15 hari dalam sebulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kata Rasul, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud alaihissalam, di mana beliau sehari berpuasa, sehari berbuka. Satu sisi menunjukkan bahwa mengamalkan ini harus berdalil. Sisi yang kedua menunjukkan kepada kita bahwa betapa sahabat ini rajin beribadah kepada Allah, padahal masih muda beliau. Dari beliau inilah awak ambil hadis tersebut. Kata Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhu, Rasul pernah berdoa, dan doanya ini ujungnya adalah wa a'udzubika min haula'i arba'.
Aku, kata Rasul, berlindung dari 4 hal. Itu Rasul. Beliau itu maksum, terpelihara dari noda dan dosa. Dipelihara oleh Allah dari noda dan dosa. Kalau soal kedudukan, beliau itu Mustafa iwal mursalin, penghulu dari segala Rasul. Untuk para nabi, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Untuk seluruh pemimpin, imamul muhtadin, imam yang mendapat petunjuk. Untuk isi alam ini, langit sampai bumi, yang tinggal di angkasa raya, menyelam diri di lautan samudra, hidup di hutan belantara, beliau itu tampil rahmatan lil alamin. Kalau soal kedudukan. Tapi kata sahabat ini, Rasul berdoa, wa a'udzubika min haula'i arba'. Aku berlindung dari 4 hal. Nah, apa 4 hal tersebut? Nah, inilah yang awak bicara satu persatu. Yang pertama adalah Rasul mengatakan, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsha. Ya Allah, hamba berlindung daripada hati yang tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, bercabang-cabang lalai. Tampaknya tak tampak dari luar karena masalah hati. Tapi Rasul sendiri berlindung kalau memiliki penyakit ini. Hati tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa kepada satu titik permasalahan. Padahal hati ini kunci. Elok tidaknya yang awak lakukan dalam hidup tergantung di sini. Kata Rasul, ala innal fil jasadi mudghatan, iza solahat solahat jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu, ala wahiya qalbu. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasul, di tubuh kalian itu ada segumpal darah atau sepotong daging. Kalau dia elok, kata Rasul, semuanya elok. Kurang apa sayang Rasul menceritakan rahasia hidup itu di sini. Kalau dia elok, kata Rasul, semuanya elok. Tapi kalau dia itu tak elok, maka semuanya terkelok-kelok. Ala wahia, ketahuilah, 2 kali Rasul menyebut ala. Ketahuilah, kata Rasul, yang satu itu namanya hati. Memang tak ada urusan yang lepas dari hati. Tadi Bapak Ibu meninggalkan rumah menuju kantor awak ini. Apa yang disebut orang di rumah? Hatinya. Kalau dia anak, hati-hati di jalan, Ma. Kalau dia istri, hati-hati di jalan, Pak. Hati-hati. Seharusnya pesannya tidak hati-hati. Kaki-kaki. Kan kaki yang melangkah. Tapi kenapa disebut hati? Karena yang memutuskan pergi atau tidaknya kaki ini hati. Pergi hendak, pergi hendak, pergi hendak. Pergi, kata hati, walaupun jauh, dekat bersama. Tidak usah pergi, kata hati, walaupun satu dinding, tidak akan berangkat. Jadi kalau ditengok ada orang rajin tidak ke masjid, bukan masjid kita ini ya, masjid dekat rumah masing-masing atau musola, rajin tidaknya Bapak Ibu pergi pulang ke masjid, bukan masalah kaki, masalah hati. Hati kalau sudah dekat ke masjid, walaupun rumah jauh, dekat masjid. Tapi kalau hati sudah jauh dari masjid, walaupun satu dinding dengan masjid, jauh rasanya. Jadi bukan masalah kaki, masalah hati. Bahkan orang yang tak punya kaki pun mau datang ke masjid. Muisunya datang ke masjid, tetap datang. Di jalan banyak tulisan, mohon maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Seharusnya enggak, harap mata-mata. Kan mata nama nengok. Banyak orang terperosok ke dalam lubang, bukan tak punya mata, hatinya tak konsen di situ. Tak nampak apa, serodang ikut lubang, tak nampak apa bodoh.
Bukan masalah tak punya mata. Waktu bapak ibu muda dulu, sebagian masih muda, yang tua-tua, awak kan tak langsung tua nih, Pak. Awak kan punya proses juga, muda juga ya Pak dulu. Masa muda itu kan masa yang paling indah. There is not the light will memorize in the aged woman. Tidak ada masa yang lebih indah untuk dikenang kecuali masa muda dulu. Awak dulu pernah muda, senang sama seseorang, Bu, itu namanya jatuh hati. Padahal matu nang menengok. Seharusnya kan jatuh matu. Ini disebut jatuh hati. Oh, kalau orang dulu Pak itu berpantun Pak. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Lipatnya 24. Kulit suratnya itu berwarna biru. Bertulis di situ. Bila engkau melihat warkahku ini berwarna biru, tanda hatiku sedang merajut rindu. 4 kali 4 16, sempat tak sempat wajib dibalas. 2 karton Indomie saya kumpulkan suratnya Pak. Begitu putus aku pulangkan sesadunya. Orang dulu memang gitu. Cinta ditolak pun bertindak. Namanya jatuh hati. Kalau diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka, awak mau, namanya sehati. Lahirlah anak-anak di rumah sekarang, itu namanya sebuah hati. Cuman kadang anak ko nakal pang carepang makan buah papudi ditagah mangarengkang disuruh bahasa surui. Mada makan hati. Tidak ada urusan yang lepas daripada hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bercermin awak di depan cermin. Maaf saya termasuk ustaz yang lasak. Tegaklah awak di depan cermin. Tengok diri awak di dalam cermin. Kata Abu Hurairah, dia bagaikan satu kerajaan. Tubuh itu bagaikan satu kerajaan. Namanya kerajaan diri. Yang menjadi raja hati. Pikiran ini di atas nih Pak. Bukan raja, perdana menteri bisa memberikan pertimbangan tapi tidak sebuah keputusan. Mata ini jendela hati, cuman mata-mata sumber informasi. Bisa menginformasikan yang di luar ke dalam, tapi informasi ke dalam bisa juga keluar. Makanya kalau ingin menengok hati seseorang secara umum walaupun tidak pasti memang seperti orang menengok ke rumah. Tak perlu mengobrak-abrik rumahnya, intip lewat jendela, tahu awak di mana TV, mana televisi, mana kulkas. Ingin tahu hati seseorang tak perlu dibongkar. Salah satunya tengok sarunya memandang awak. Mataku sedang tulus gini. Sebab murid pasti tahu gurunya sedang marah, tak mesti mendengarkan guru membentak. Dengan mata belum saja murid tahu. Bukankah ibu sangat tahu kapan suami senang, kapan tidak? Lewat mata. Mata ini jendela hati. Kalau suara saya yang keluar ini Bapak Ibu, itu cuma sekadar utusan saja. Kalau elok dan di dalam ni elok yang keluar, buruk di dalam, buruk keluar. Jadi kalau ada orang bicara yang buruk saja, itu di dalamnya buruk. Ini selesai acara ini nanti tengoklah kondisi hati awak. Bagi yang baik dia bicara baik. Romak ceramah tadi ya selesai ya. Tapi kalau hati nan buruk, tahap-tahap yang disampaikan di sini. Tak joleng yang pandai. Lasak minta ampun. Pokoknya nu buruk-buruk aja yang keluar. Tak berdalil nampaknya. Tak ada pegangan. Orang kalau sudah buruk, semuanya pasti buruk. Malaikat pun ceramah di masjid ini buruk itu. Disampaikan pakai Al-Quran. Baca kitab. Pakai konsep. Anak tuh bisa. Tidak pakai konsep. Tidak ada pegangan. Duduk ustaznya. Karena hati buruk. Kaku kali lah ustaznya. Berdiri ustaz. Rasanya minta ampun.
Serius Ustaz, terlalu serius namanya. Lucu Ustaz, itu kan golak. Memang kalau hati penyakit, itulah akibatnya Bapak Ibu. Kaum muslimin bisa dibuktikan selesai bubar ini tahu deh Pak. Hati-hati Bapak ya. Tapi bukan sekarang saja. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau tangan ini cuma bulu balang. Salam kata tangan, kata hati salam. Dorong, didorong. Kaki ini kendaraan. Pergi, hendak, segini. Pergi kata hati, berangkat. Tidak usah pergi. Tidak percaya tanya orang yang tidak datang di sebuah acara. Kenapa Pak tidak datang? Malih hati. Bukan malih kaki itu, malih hati. Hati yang disebut. Sekarang hati itu sendiri yang bermasalah. Ibarat pemimpin, mohon maaf ini tidak ada hubungan dengan pemimpin di sini. Pemimpin itu sebenarnya bermasalah. Bagaimana orang nak patuh? Nah, raja di kerajaan diri ini hati. Maka Rasul berdoa, ya Allah, ini Rasul nih Pak, apalagi awak. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk. Sebab kalau saya Bapak Ibu punya hati yang bisa khusyuk, bisa fokus, bisa tertib, apa yang bakalan didapatnya? Satu, hasil akan maksimal. Jadi maksimal tidaknya sebuah pekerjaan itu tergantung kepada hati sebenarnya. Kok sang pemerintah penggerak. Contoh berwuduk lah. Awak kan disuruh berwuduk. Kalau hati tidak khusyuk, hasil tidak akan maksimal. Hadis sahih riwayat Muslim. Man tawaddoa, siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, mengelok-elokkan wuduknya, dalam kurung khusyuk. Apa hasilnya? Kharajat khatayahu min jasadihi, keluar dosa dari jasadnya. Hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai keluar dari bawah kukunya. Cuman syaratnya fa ahsanal wudu'a, elokkan. Menurut Bapak Ibu lah, kalau saya berwuduk seperti ini maksimal dah hasil. Kau bantu ibu mah. Laju minta ampun, gugur ndak dosa nih Pak? Bu. Kalau bantu iku ambo berwuduk, gugur ndak dosa? Usahakan gugur dosa, muak malaikat menengok. Ke malaikat bapak sudah nggak usah dicatat, muak mau menengok. Gugur ndak dosa ibu kalau ibu berwuduk tapi sambil ngomong dengan kawan di samping. Jadi acara di rumah ibu pun entahlah pun tak jadi. Dan awak belum suami sama suami. Kalau seandainya jadi isu aku beritahu sama ibu. Ndak gugur, ndak maksimal. Bapak ibu kan sering sholat di masjid awak ini. Itu maksimal tidaknya kemarin juga gitu. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dia di dalam sholat. Hasilnya ini nama masjid awak. Ulaika humul warithun, kepada mereka Allah akan wariskan. Alladzina yarithunal firdaus, surga firdaus. Fiha khalidun, kekal dia di dalamnya. Syaratnya khusyuk, hasil maksimal. Istighfar awak, memang istighfar gugur dosa. Cuma istighfar yang mana? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar yang benar menggugurkan dosamu. Seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Menurut Bapak Ibu, gugur tidak dosa kalau sesambil dan istighfar? Ada yang sambil menguap, astagfirullahaladzim, gugur tidak dosa tak kalau istighfar sambil menyuruh anak? Astagfirullahaladzim, mandi kau, api kau digosok, bentar lagi mama mau pergi wirid. Kemana-mana jangan lupa tutup pintu, astagfirullah. Adik kau tu dicari, astagfirullah.
Ayah beli kolong tuh, kopian asal abang tahu tuh belum dia. Jangan jauh-jauh, hati-hati nyebrang jalan. Kata malaikat kan mana nihonya kau? Tidak bisa doh Pak. Kalau hati khusyuk hasil maksimal. Awak kan disuruh memperbanyak tanaman surga, baca subhanallah. Cuman yang mana akan menjadi tanaman surga? Yang elok-elok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abdullah bin Ibnu Umar menjelaskan Rasul itu menggunakan ruas jari jemari sebelah kanan. Elok-elok. Alhamdulillah. Wah, enggak dan tidak pula awak disuruh beli haleha. Jangan pula beli haleha usuk, tidak beli haleha dulu. Jangan pula nanti ibu subhanallah, subhanallah, itu Isya subuh baru pulang nih buat. Hasil maksimal kerja amal saja Pak Ustaz. Enggak. Bapak nanti kan duduk di kantor itu, di bangku, di meja. Itu kalau hati Bapak fokus, khusyuk mengerjakan sesuatu, hasil maksimal tuh Pak. Itu makanya Bapak Ibu ada tulisan-tulis di pinggir jalan. Bila mengantuk jangan mengemudi, bila mengemudi jangan mengantuk. Sebab orang yang sedang mengantuk dianggap tidak fokus. Tidak usuk tuh Pak kalau sedang mengantuk. Tidak mau. Rasul malah melarang. Rasul masuk ke dalam masjid, jumpa dengan yang lain. Lalu Rasul berkata, ini tali siapa? Ibu Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Kalau dia sholat malam, lalu datang kantuknya, dia berpegang ke tali itu. Allah, ngantuk dia. Kata Rasul buka, bila engkau mengantuk, tidurlah, karena tidak akan fokus, tidak akan khusyuk. Hasil maksimal satu. Yang kedua, orang kalau hatinya sudah khusyuk, maka kerjanya tertib teratur. Jadi kalau menengok orang kerjanya tertib teratur, itu bermula dari hati. Cobalah tengok ibu menyapu. Ibu kalau hati ibu sedang khusyuk, sedang tertib, sedang lapang, elok tertib, mulai dari sudut. Mak-mak awak di kampung coba tengok menyapu halaman, bergambar kadang-kadang tuh Pak. Bergambar gitu, bekas sapu itu bergambar, tertib, bergelombang gitu, nggak kacau-macau gitu dong, berbelok dia, elok begitu, gambarnya kan nampak itu, di bumi di tanah halaman, itu gambaran hati. Orang menjemur kain, celana-celana, baju-baju, sarung-sarung, sajadah-sajadah, bermula dari situ. Tertib. Ibu kalau nyuci piring coba tengok. Hati ibu sedang senang. Piring kecil sama kecil, besar sama besar, mangkuk sama mangkuk, sendok sama sendok. Bahkan sambil menyanyi lagi. Cukui udah surang di hati, indahkan di tuka-tuka lain. Sonang mati laki mudah-mudahan. Tapi kalau hatinya sedang berkecamuk, jangankan ke ruang tamu. Ke ruang tamu kawan di rumah sana tuh kan, pelutang. Nyanyinya pun menyakitkan hati. Tak usangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu. Irama tah di mana suara tak mengaku. Hati. Oleh sebab itu, hati ini kaum muslimin kunci, maka harus berlindung dari hati yang tak bisa khusyuk. Bab kedua, kan nomor 2 Pak. Bab kedua masih masalah hati ini. Kalau begitulah penting hati yang khusyuk, terakhir ini. Awak ceramah tidak boleh lama-lama, sampai selesai. Apa usaha awak Pak Ustaz supaya hati ini bisa fokus, bisa khusyuk, bisa tertib?
Ulama menyusun ada 3 usaha walaupun tidak menjamin. 1, kerjakanlah amalan garis miring pekerjaan itu dengan ilmu. Bagaimana mungkin awak bisa berwudu secara tertib, secara khusyuk, hasil maksimal, kalau tidak tahu ilmu berwudunya? Ya enggak. Harus tahulah sifat wudu Nabi. Bagaimana cara Rasul berwudu? Kalau bentuk iko orang banyak, bentuk iko pulau awak, mana gua dosa? Enggak mau. Enggak bisa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, siapa yang berwudu seperti ini, artinya cara yang dicarakan Rasul. Dalam kitab Al-Wajiz, Bismillah, cuci telapak tangan, tidak ada niat mengajar, menyinyik kaki. Kumur-kumur, apa itu kumur-kumur? Fikih Mughni mengatakan, Abu Qudamah penulisnya, membolak-balikkan air dalam mulut. Sementara ibu itu kumur-kumur kok gayanya. Bukan ibu-ibu, ya ada ibu-ibu takut dia gincunya tangga. Ada bapak-bapak kumur-kumur pelit sikit ngambil air. Itu tidak kumur-kumur, itu merasuk kuah gulai namanya. Istinsyak, memasukkan air ke hidung, menghirupnya. Ambil airku sedikit, tapi jangan banyak. Sekedar mencairkan mana yang keras. Menghirupnya pun harus dekatkan. Kalau bapak ibu kasih ruang antara hidung dengan air di sini, lemas ke otak nanti pak. Nggak bisa, apalagi dituntuangkan. Dekatkan nggak sakit itu. Sikit aja. Heran dokter Jerman, orang Arab pergi ke berobat hidung ke Jerman. Lalu ditanya, agama kamu apa? Saya Muslim. Loh kenapa? Masalah berobat hidung, bukankah kalian punya nabi yang harus dicontoh? Istinsyak itu akan mencairkan yang di dalam ini. Elok-elok, jangan istinsyak menghongkikkannya basuh awak. Jadi jangan membasuh hidung. Itu menggawi hidung namanya pak. Keluarkan tenaga avatar, tenaga angin. Ya, keluar. Pelong, baru basuh. Gosok elok-elok. Ada yang lengkung, mainkan jari. Sebab ada orang berwudu karena tidak berdasarkan ilmu. Selesai apa itu berwudu? Baik matu sedang tunggu di sini. Kenapa demikian? Tidak berdasarkan ilmu. Solat, khusyuk, hasil maksimal surga Firdaus. Solat begitu saja, tidak pakai ilmu. Cara berdiri saja harus elok. Ada orang berdiri mato 5 watt, badan bungkuk sabut, muangkek tangan bentuk orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselero. Kok gaya? Allah. Kalau bolehlah malaikat itu menempeleng awak. Tempeleng awak. Berdiri itu berdasarkan ilmu. Buka selebar bahu. Supaya apa? Kalau dia sudah selebar bahu, itu bersua, ini berjumpa. Itulah dia rapatkan saf itu. Bosuo. Jangan terlalu lebar. Di situ bersua, di sini sejongka jadinya. Jadi tidak ada mengangkang itu, tidak ada. Saya sholat di Ka'bah, bukan dalam Ka'bah, dekat Ka'bah, tidak jauh di depan tu imam. Saya tengok Tuhan, tidak ada imam Masjidil Haram tu mengangkang. Awak nanti siapa nak mengangkang-angkang tu nyoba? Tidak ada. Bohong saya nanti umrah sama ambo, berpotong seketek. Biasa saja aku tengok. Awak di situ sibuk mengangkang-angkang. Oh gaya. Tidak ada.
Nah, biasa saja, lurus, ngangkat tangan di bawah daun telinga, Allahu Akbar, atau sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Yang tak boleh dua, kata Syekh Jibril. Sama sifat solat Nabi Muhammad Nasiruddin Albani, banyak itu Pak. Yang tak boleh terlalu tinggi, Allahu Akbar, tak boleh. Atau terlalu rendah, Allah. Boleh. Tapi tidak perlu pula dikira-kira. Jangan pula pakai Allah. Ya. Juga tidak boleh bergaya. Kan ada orang sekarang bergaya. Tidak usah diikut Pak. Saya mohon tidak usah diikut. Kenapa? Tapi tadi kan berdalil. Mana dalil Rasul mengatakan pakai botak, pakai tokoji? Kalau ditanya besok di akhirat, kenapa kau pakai oyak ngangkat tangan? Apa jawab apa? Kalau ini jelas di bawah daun telinga ada dalilnya. Kok sejajar dengan bahu ada dalilnya. Yang tidak ada dalil, bagotak. Kata malaikat, aku mengapa-ngapa engkau. Ibadah itu kan bukan usul only supaya dipuji orang ikut kajian sunnah. Pinggirkan doa apa niat itu. Saya ini karena Allah, dah selesai, elokkan Allahu Akbar. Jangan tersinggung ya. Sama dengan merapatkan. Kalau tak punya ilmu akibatnya apa Pak? Kaki orang dipijaknya. Mana ada Rasul menyuruh memijak kaki? Kalau ada, berhenti saya belajar agama. Kalau ada memijak kaki itu Pak, merapatkan, tidak harus memijak. Ikut pukulah hitam minta ampun. Luko bulu kaki awak ini. Saya pernah tuh Pak. Bukan saya tak tahu kajian sunnah, tahu. Apa? Dirapetkannya, goli kaki yang gigiko banyak Pak. Menggigit sesuatu. Ambil tarik seketik supaya ada ruang. Dikojanya. Ini saya tidak bikin cerita nih Pak. Dikojanya ambil tarik. Dikojanya juga digigitnya. Ambo kedua musola dua itu. Mulah kau. Bekan kedua merosai angko enak. Ambo jadi aja preman balik. 9 tukang pukul preman ku serumah dengan Ambo. Tak bohong Ambo. Saya diajar preman. Nan batato sampai ujung lidah Pak, duduk sama Ambo. Ambo mau ajar ngaji. Namanya apal Ambo ini, tapi tidak usah Ambo sebut. Kalau mak entahan kapak lagi itu murid Ambo, bukan murid silek, dia murid mengaji. Ngaji biasa ikro. Lah, pas rakaat keduanya dirapetkannya. Ini perlu ilmu tadi. Nah di dakeknya Ambo gendengkan kaki Ambo. Itu tidak bisa nih gitu. Ambo tekan gadang lewat. Larinya Ambo kaca Bang. Kuning kau tadi indah. Ambo ketua. Kalau itu ang aja Ambo nak usah nih Bu. Nego. Kalau itu ke wajah aku tidak usah. Ambo ambil, ini nak sujud tipu Ambo godangkan Pak. Menyuriknya ke belakang Pak. Ambo lah siap bercokak sudah itu lah Pak. Ambo tunggu di pintu yang misi Pak Yon. Kalau ditanya apa siapa, Ambo ketua di situ ngapor. Ang numpang sholat di banyak nama. Itu tapi preman Ambo. Pulang pasien Pak. Ini bukan mendengarkan pasien kan. Pasien itu Bapak Ibu. Dulu banyak iko. Ini banyak iko. Jarang dan selamat masuk ke kampung. Agak masuk bilang kita lanjutkan pekerjaan kita. Ilmu. Yang kedua, Pak Ustaz, saya sudah menguasai ilmu cara wudhu, sholat, pekerjaan ini dan itu. Tapi Pak Ustaz,
pikiran tetap melayang. Nah, masuk nomor 2 ini. Tanamkan sifat ihsan. Ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Walaupun Allah tak kau lihat, fa innahu yaraka. Tanamkan engkau Allah sedang melihat engkau. Solat awak, Allah sedang nengok. Tak mesti pula ditunjuk, Allah nengok. Enggak. Wudu awak, Allah nengok. Solat awak, Allah sedang nengok. Nengok Allah itu bukan badan saja, sampai ke dalam hati. Itu yang harus bertanam. Coba tengok pengaruh pengawasan terhadap perbuatan. Singkatnya begini. Anak awak kalau sedang lomba solat, eloknya minta jubah kopiah minyak wangi. Berdiri itu Pak. Utusan dari RW itu. Kan gitu. Mantap. Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Anak awak MBA nih Pak atau TK. Ayat paling panjang kata juri paling elok, kalau makin panjang makin elok. Sabbihis marabbikal a'la. Singkat kata juara 1 dapat hadiah. Ya. Coba subuh nanti suruh dia solat. Solat lagi nak kata emak, kata anak mama ni masih ngantuk emak. Solat dulu nanti tidur lagi. Ya. Pakai jubah dia, pakai kopiah. Nah, pakai kain sarung aja nya. Guluang gadang minta ampun. Itu pegadang tangga belum ke bawah. Disokitnya di ketiak. Itu gaya. Siapa ini? Yang juara 1 malam tadi. Orangnya sama, cara kerja apalagi hasil jauh itu. Kenapa? Kondisi hati. Tadi sedang dalam pengawasan orang. Situ juri, situ ayah, situ emak, situ kawan, situ jemaah. Elo-elo. Pas tidak ada yang nengok seperti itu. Seorang mukmin kalau itu sudah tertanam di hati, pandangan manusia ini semakin mengecil. Allah nengok, pasti memberikan yang terbaik. 2, usaha. Tanamkan sifat ihsan. Kerjakan ilmu, tanamkan sifat ihsan. Yang ketiga, yang terakhir. Awak sekarang sudah elok. Sudah berusaha menanamkan sifat ihsan. Yang terakhir kata Rasul, iza kumta fi sholatika fa shalla sholatal muwadda. Bila engkau berdiri solat, jadikan solatmu itu seakan solat terakhirmu. Apa maksudnya? Berusaha, berniat memberikan yang terbaik. Bila engkau berdiri solat, jadikan solat itu seakan solat terakhir. Saya tutup dengan sebuah kisah pendek. Seorang tukang perumnas, saya tinggal di perumnas Pak, perumahan tak lunas. Ya, RSSS 4S-nya Bu. Rumah sangat sederhana sehingga selunjur pun tidak bisa. Perumnas. Tapi rumah saya tidak seperti itu. Ya sedang-sedang saja lah. Bapak ini tukang buat perumnas. Hari itu dia pergi ke tempat pemborong. Pak, mulai hari ini saya berhenti. Kenapa? Badan sudah kuat, tenaga sudah punya. Baiklah Pak. Tapi tolong Pak, bikinkan rumah satu lagi sebagai tanda perpisahan. Ndek Pak, saya sudah mau berhenti. Satu rumah saja Pak. Dan kalau bisa tolong yang terbaik. Secara berat hati, tidak lagi sepenuh hati, dia pun kerjakan. Selesai rumah itu, serahkan kunci. Ini Pak kuncinya. Nih, itu rumah sudah selesai Pak, ini kunci. Apa kata pemborong itu Bapak itu? Pak, rumah itu untuk apa? Barunya terpuji. Apa Pak? Untuk apa? Onde mande tusde. Ya, sampai ke tusde dulu. Onde mande aja nih. Onde mande. Kenapa Pak? Kalau tahulah saya, nih guys bawain. Itu rumah untuk saya, pastilah saya membuat yang terbaik. Rupanya setiap amal dan pekerjaan yang awak lakukan bukan untuk orang, tapi untuk awak. Cuman kapan baru awak tahu bahwa amal dan pekerjaan itu untuk awak? Setelah besok masuk ke dalam kubur.
Kata Ali, kubur adalah gabungan amal. Baru orang tahu berapa jumlah kualitasnya segala macamnya setelah sampai di dalam kubur itu. Lah diserahkan, ini kunci sholat, ini kunci zikir, ini kunci puasa, barulah dia sadar. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari hati yang tak bisa husuk. Kalaupun hati tak bisa husuk, bisa mengusahakan supaya dihusuk-husukkan. Lalu apa yang kedua, ketiga, dan keempat doa Rasul, insya Allah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu pun kalau kembali diundang. Lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wasihata wassalamata wat taufiqa wal hidayati li hadhil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sekedar informasi untuk kita bersama, bahwasanya yang bertindak selaku khatib Jumat di Masjid Agung Al-Firdaus pada hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Untuk itu kami mengajak kita bersama, mari kita ramaikan untuk kehadiran sholat Jumat di Masjid Agung Al-Firdaus tanggal 12. Maaf, untuk sekali lagi kami informasikan tanggal 12 September yang bertindak selaku khatib di Masjid Agung Al-Firdaus ini Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Untuk itu kami mengajak kita bersama, mari kita ramaikan untuk sholat Jumat di Masjid Agung Al-Firdaus ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan diakhiri pembacaan doa tadi maka berakhir pula dari rangkaian kegiatan kita pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan untuk mengambil selamat pagi yang mengadakan